Ini adalah kitab Sahih Bukhari. Yang saya juz 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala linam wa syukru lahu ala ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada yang kebetulan nonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung baik di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Entahlah apa sih maksud dari orang-orang Wahabi ini. Enggak ustadznya, apalagi jamaahnya ya. Gemar menuduh orang begini, gemar menyampaikan seperti ini, menyalahkan orang, menuduh orang lain salah, bid'ah dan lain semacamnya. Tetapi ketika diajak diskusi, enggak ustadznya apalagi jamaahnya, geles banyak alasan. Garang komentar kalau jamaahnya itu sama ya, ini memang watak yang diwarisi dari ustadz-ustadznya. Garang komentar tapi tidak mau diskusi. Orang awam pun akan menilai bahwa Anda itu sebenarnya nggak layak untuk berbicara agama. Jurus ngeles apapun orang akan paham bahwa Anda sebenarnya minim dalam masalah pemahaman agama, tapi sok sekali orang-orang Wahabi ini. Nggak ustadznya, nggak jamaahnya, sama. Banyak alasan ngelesnya. Kalau memang manhaj Anda itu adalah manhaj yang benar, sesuai dengan pemahaman sahabat, tentunya Anda mau untuk berdiskusi. Bangga-banggain, itu alumni Madinah, kamu siapa? Ya walaupun alumni mana kalau seperti itu. Kalau memang itu adalah merasa benar, pasti orang itu akan membuktikan bahwa manhajnya sesuai dengan pendapatnya para salaf. Itu buktikan, jangan hanya omong kosong belaka. Alasan banyak kalau ditantang diskusi. Baik, karena sudah tidak ada respon dan ngeles macam-macam itu, saya nggak akan menanggapi ngelesnya. Video ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang mungkin agak ragu ketika ada teman-teman Wahabi menyampaikan bahwa ternyata Ibnu Baz itu memahami bahwa wasi'a kursiyus samawati wal ar, kursi ini adalah tempat kaki. Sebagaimana yang ditulis dan disampaikan oleh beberapa komentator Wahabi itu. Ini katanya mengutip pernyataan Syekh Soleh Al-Munajjid. Sayangnya, ketika Syekh Soleh Al-Munajjid membantah ustadz-ustadz Indonesia, ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia, mereka mengabaikan pendapatnya Syekh Soleh Al-Munajjid dengan alasan kami tidak mengikuti orang, kami mengikuti Rasul. Pret, yang Anda ikuti adalah ustadz-ustadz Anda di Indonesia sebenarnya. Baik, saya akan membahasnya ya. Kalau memang sudah tidak ada yang mau diskusi, paling nanti jelas akan komentar lagi. Yang dikomentarkan hasil kopas yang mungkin dia sendiri tidak paham. Saya pertama akan membahas dari sisi keilmuan, dari sisi bahasanya dulu. Ya, oke lah Anda anggap otak-atik. Yang otak-atik adalah orang yang tidak ahli bahasa, cuman ngotot. Itu yang otak-atik sebenarnya. Dari sisi bahasa, di dalam riwayat itu dijelaskan al-kursi maudhi'ul qadamaini. Jelaskan di sini. Siapa yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas menjelaskan itu adalah kursinya Allah adalah tempat kedua kakinya Allah? Jelaskan pendapat siapa? Padahal Ibnu Abbas menulis al-kursi maudhi'ul qadamaini. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Al-kursi, kursi ini secara bahasa Arab adalah maudhi'ul qadamaini, tempat kedua kaki. Di sini Ibnu Abbas menjelaskan secara bahasa, tidak menjelaskan. Andaikan Ibnu Abbas mengatakan seperti ini, wa kursiyuhu maudhi'u qadamaihi, taslim saya. Kursinya Allah adalah tempat kedua kaki Allah. Sudah sore itu jelas itu. Tetapi ini coba bandingkan dengan ibarat yang dari Ibnu Jubair itu. Beliau Ibnu Abbas mengatakan wa kursiyuhu, kursinya Allah, ada hunya domir yang kembali kepada Allah, ilmuhu, ada domir yang kembali kepada Allah. Wa kursiyuhu, adapun kursinya Allah, ilmuhu adalah ilmunya Allah. Berbeda dengan riwayat yang Anda sahih, riwayatnya memang ulama yang mensahihkan. Ada juga yang mendhaifkan. Kursi, tidak mengatakan kursinya Allah loh. Kursi
Secara bahasa itu adalah kursi maudhi'ul qadamain. Begitu pemahamannya. Ini pemahaman secara bahasa. Beginilah. Kalau boleh kita analogikan terhadap pemahaman di bahasa Indonesia seperti ini. 3 paslon memperebutkan kursi kepresidenan. Kemudian saya menjelaskan, kursi adalah tempat duduk. Saya tidak mengatakan kursi kepresiden itu adalah tempat duduk. Tidak mengatakan seperti itu. Kursi adalah tempat duduk. Masa presiden itu, calon presiden yang mencalonkan itu mau berebut kursinya? Enggak kan? Tapi maksud dari kursi ini, kursi kepresidenan, jabatan. Itu maksudnya, Pak. Gitu, itu secara bahasa. Oh, kamu jangan bahas secara bahasa. Ya sudah, oke, kita lanjut. Apa yang Anda minta? Mau dibahas secara ulama dengan ulama? Oke, siap. Tapi sebelumnya perlu Anda ingat, kalau Anda mau membantah, jangan hanya menggunakan pengertian dari ulama-ulama Anda. Musaimin, Soleh Al-Munajjid, Ibnu Bas, ya jelas karena itu sama dengan Anda. Kebetulan sama Anda pakai. Tapi kalau kebetulan pendapat Ibnu Bas, Utsaimin, Soleh Al-Munajjid atau Soleh Fauzan ini kebetulan berbeda dengan ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia, Anda tolak dengan alasan itu juga manusia yang pendapatnya boleh ditolak dan boleh diterima kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang Anda minta adalah pendapat ulama. Saya juga minta pendapat ulama. Jangan pendapat ulama-ulama salafi wahabi sendiri. Pendapat ulama-ulama ahli sunnah, silakan. Dari ulama salaf sampai ke belakang. Yang menjelaskan pendapat kursi sebagai maudhi'ul qadamaihi itu siapa? Anda minta kepada saya, oke, akan saya berikan. Pertama, Anda mesti setuju jika Imam Bukhari ini adalah kitab hadisnya, Sahih Bukhari ini adalah kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah kitab Sahih Bukhari. Saya akan buktikan. Silakan Anda tolak ini. Wow, itu do'if Sahih Bukhari. Ya oke lah kalau do'if Sahih Bukhari. Saya akan buktikan dari pendapat, dari kitab Sahih Bukhari. Ini loh Pak, lihat ya. Ini adalah kitab Sahih Bukhari. Yang saya juz 3 ini. Cetakan Toha Putra Semarang. Ini cetakan yang lokal ini ya. Di bab Al-Maghazi, fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Qala, kemudian Imam Bukhari melanjutkan, qala Ibnu Jubair, kursiyuhu ilmuhu. Kursinya Allah adalah ilmunya Allah. Ini Pak, Sahih Bukhari ini. Sahih Bukhari. Anda akan menolak Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari, bukan sarahna, tapi ini adalah hadis di dalam kitab Sahih Bukhari. Di dalam kitab Babu fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ini. Jadi kemudian berkata wa qala Ibnu Jubair kursiyuhu ilmuhu. Kursinya Allah adalah ilmunya Allah. Itu. Silakan tolak. Kalau Anda tidak percaya tidak apa-apa, oke. Tolaklah kitab ini, Sahih Bukhari ini. Ini yang pertama. Kita buka sekarang Syarah Sahih Bukhari. Yang saya di sini adalah kitab Fathul Bari. Karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sudah bergelar Al-Hafidh. Gelarnya sudah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyarah kitab ini. Ini juz 3 Sahih Bukharinya. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari ya. Jilid ke-9. Jilid ke-9, juznya adalah juz ke-9. Halaman 168 sampai 169.
Babu fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Al-Baqarah ayat 239. Qala Ibnu Jubair. Ini yang Sahih Bukhari-nya ya. Qala Ibnu Jubair kursiyuhu ilmuhu. Kursinya Allah adalah ilmuhu, ilmunya Allah. Nah, sekarang Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis Imam Bukhari ini. Qauluhu wa qala Ibnu Jubair kursiyuhu ilmuhu. Perkataan di dalam Sahih Bukhari wa qala Ibnu Jubair kursinya Allah adalah ilmunya Allah. Wa salahu Sufyan Ats-Tsauri fi tafsirihi, ini yang disambungkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsirnya. Wa fi riwayati Abi Hudzaifah anhu bi isnadin sahihin, ya jelas Sahih Bukhari kok. Wa akhrajahu Abdurrahman wa akhrajahu Abdu Ibnu Humaid, Ibnu Habib apa Humaid ini, wa Ibnu Abi Hatim min wajhin akhar an Sa'id bin Jubair fazadahu fihi an Ibni Abbas, ditambah lagi ada an Ibni Abbas an Jubair an Ibni Abbas. Wa akhrajahu al-Uqaili min wajhin akhar an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas anin Nabi wa huwa inda Tabrani Kitabus Sunnah min hadal wajhi marfu'an, dimarfukan, padahal yang benar katanya ini. Ibnu Aqil mengomentari kalau ini dikatakan hadis marfu, ini ghalatun, inna raf'ahu khata'un ya. Kalau ini dikatakan marfu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khata'un, yang benar memang mauquf sampai Ibnu Abbas. Terus waqad rawa Ibnu Abi Hatim min wajhin akhar an Ibni Abbas annal kursiyya maudhi'ul qadamain, ya. Di dalam kitab yang lain lah begitu, Ibnu Abi Hatim ini meriwayatkan bahwasanya kursi adalah tempat kaki. Warawa Ibnul Mundir bi isnadin sahihin an Abi Musa wa akhraja Anisuddi annal kursiyya baina yadayil arsy, bahwasanya kursi ini adalah di antara arasy itu sendiri. Walaisa dzalika mughayyiran lima qablahu. Ini komentarnya. Di dalam riwayat yang lain, yang pertama disandarkan kepada Ibnu Abbas bahwasanya kursi ini adalah maudhi'ul qadamain. Terus yang kedua, bahwa kursi ini adalah baina yadail arsy. Tetapi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani walaisa dzalika mughayyiran lima qablahu, itu tidak merubah kepada yang pertama. Apa yang pertama, Pak? Yang ada di Sahih Bukhari. Wa qala Ibnu Jubair wa kursiyuhu ilmuhu. Kursinya Allah adalah ilmunya Allah. Kalau Anda tidak terima, ya silakan tolak Imam Bukhari itu. Apa Imam Bukhari kok takwil seperti itu? Takwil itu tidak boleh. Takwil itu sesat. Ya Imam Bukhari berarti ya pikir sendirilah Mas Bro. Ini baru 2 kitab. Mau lagi? Oke. Waduh, ternyata sudah lebih berapa menit ya, belasan menit. Sudahlah, tidak usah kitab lagi. Kalau masih kurang, nanti saya kasih lagi, oke?